Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan tentang kamu dan dia. Ini untuk zodiak Virgo. Oke, Virgo, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa terbalik ya, bisa energi kamu ataupun energi dia, entah kamu yang Virgo ataupun dia yang Virgo. Oke, dan ini nggak memiliki batasan waktu, jadi entah kapan aja kamu tonton ini bakal berlaku. Oke, jadi kalau kamu pengen cari yang bulanan, aku udah buat, silahkan cari aja di channel aku. Ada playlistnya khusus untuk yang Agustus 2021 ya. Oke, dan kalau memang tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya, berarti pembacaannya memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu yang counseling, personal reading, silahkan klik link di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara psikologi, tarot, ataupun berchat secara Hindu atau astrologi Hindu. Oke, untuk Virgo, tentang kamu dan dia. Ada girl with a snake, wow, empath and narcissist paradigma, being charmed or used, enable boundaries. Law of separation, sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure of future. Lalu ada love, unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, attraction. Wow. Virgo. Dan di the bottom of the deck ada heart with a key, welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, perfect. Oke, di sini Virgo, apa yang kulihat adalah seseorang berpisah dari kamu ataupun kamu berpisah dari dia dan menutup hati. Seseorang sih menutup hatinya rapat-rapat ya, dan tidak mau tahu untuk saat ini, setidaknya ke depannya nanti kalian bakal gimana ya. Seseorang memilih untuk dengan hidupnya aja sudah ya. Aku menutup hati aku, bahkan untuk yang tersayang ya. Biarkan ya begini adanya, aku nggak mau tahu tentang gimana ke depannya, ya udah gini aja, kita jalanin aja yang seperti ini. Rasanya ditutupi, hatinya ditutupi, harapannya juga ditutupi dalam artian nggak mau diutak-atik ya, biar aja dan dibiarkan. Jika memang sakit ya udah sakit aja, gak mau peduli akan kesakitan itu sendiri ya. Oke, kita lihat oracle keduanya. Soulmates, wow. Oke. Lo ada why? Kenapa? Lalu ada to the sea. Dan di the bottom of the deck-nya ada mending. Semakin ditutupi rasa ini ya, sebenarnya semakin memberatkan, entah untuk kamu ataupun untuk dia, siapapun yang mengunci. Gini loh, saat kita mengunci hidup kita, hati kita dari semua perubahan yang ada, kita sedang juga mengunci diri kita dari semua kebaikan dan kebahagiaan yang ada.
Itu yang nggak kita pikirkan. Jika kita nggak embrace kesakitan, kita nggak menghargai kekecewaan, kita nggak akan pernah bisa menghargai kebahagiaan. Ya, semua hal itu punya dua sisi, ya, dualisme. Jadi kita nggak mungkin bisa menghargai kebahagiaan kalau kesedihan yang saat ini kita tidak embrace, kita tidak rangkul. Ya, jadi jika kamu ataupun siapapun ini nggak merangkul kesedihan dan kekecewaanmu, kamu nggak akan pernah bisa ngelihat cinta dan kasih sayang yang sebenarnya baik untuk kamu. Ya, memberikan kebahagiaan untuk kamu. Dan aku ngeliat sebenarnya kasih yang kalian berdua punya ini sebenarnya kasih yang tidak cemburu, kasih yang sebenarnya saling memaafkan antara kalian berdua saat ini. Ya, hanya aja ya memang terlalu diingat kesakitannya. Apakah itu sesuatu yang salah? No. Ini adalah perasaan kamu ataupun perasaan dia. Dan ini hal yang valid, bukanlah sesuatu yang tidak, gitu ya. Kenapa? Aku bilang kayak gini, kan dengan begitu kamu akan menghargai setiap rasa yang kamu punya. Dan kita juga harus menghargai apapun dan emosi yang dia punya saat ini juga, gitu. Ya, jadi kamu dengan dia saat ini memang menjadi pertanyaannya yang terbesar adalah, ya, kenapa semuanya ditutupi? Kenapa semuanya dianggap seperti tidak berarti, tidak berharga? Padahal kalian saling menuju satu sama lain. Ya, kita lihat tarotnya. Ada Page of Cups, Death, ada energi Scorpio di sini, Ten of Cups, Five of Cups. Dengan membiarkan diri kita sakit, bukan berarti kita nyakitin diri kita sendiri. Ini dalam konteks yang berbeda ya. Jika kamu merasakan kesakitan kamu mencoba untuk menghargai, ngehandle-nya. Beda dengan seseorang yang secara tidak sadar dia naruh diri dia kesakitan, ya, dan dia minta orang lain bertanggung jawab atas kesakitannya. Itu hal yang berbeda ya. Itu yang aku maksud. Jadi kita menghargai kesakitan di sini untuk kita ngehandle-nya. Bukan kita buat diri kita sengaja sakit lalu kita tidak berbuat apa-apa, ya. Itu berbeda. Knight of Swords. Kita mungkin bertanya, kita ingin sesuatu yang pasti, kita ingin sesuatu yang jelas. Namun sebenarnya kepastian dan jelas itu bakal datang terhadap seseorang yang juga jelas dan pasti dengan hidupnya dia. Ya. Di sini seseorang masih belum mengerti dan paham tentang diri dia sendiri, entah kamu ataupun dia. Ya, itulah yang membuat menginginkan hal yang di luar diri dia untuk membantu memperbaiki apa yang ada di dalam diri dia itu yang kurang, entah itu void, trauma, kesakitan, ataupun ya memang lubang di hati yang pengen ditutupi. Ya, Three of Wands. Keinginan yang sebenarnya tidak muluk-muluk, ya, hanya ingin cinta dan kasih sayang. Namun karena hal ini terjadi, aku ngerasain seseorang juga banyak bertanya ke dalam diri dia karena perpisahan ini ya. Dia menahan hatinya, jadi dia banyak bertanya apakah dia berharga, apakah dia dicintai, apakah dia diharapkan. Too much, banyak sekali pertanyaan di dalam dirinya yang gak bisa dia dapatin jawabannya, dan dia berusaha untuk menjawabnya sendiri. Dan akhirnya aku bisa bilang seperti berperilaku tidak adil terhadap diri sendiri. Knight of Cups,
Dingin yang sebenarnya dingin malam yang seharusnya tidak begitu menyakitkan bisa terasa sangat menyakitkan. Dan panasnya siang hari menjadi sangat panas. Karena memang itu tadi, belum selesai dengan diri sendiri. Jika kita belum selesai dengan diri kita nggak akan pernah bisa selesai dengan orang lain juga. Dalam artian kita nggak akan pernah benar-benar bisa memberikan komitmen dan kepastian ke diri kita sendiri. Ke orang lain, karena ke diri sendiri aja belum. Page of Pentacles. Aku ngerasain sebenarnya rindu yang sangat dalam, cinta, dan hati yang berkomitmen sebenarnya. Dengan dia menutup hatinya dari kamu, dia juga sebenarnya menutup cinta dia hanya untuk kamu. Dan dia tutup itu dari orang lain pun. Jadi orang lain gak tahu kalau dia secinta itu sama kamu, dan kamu juga gak tahu dia secinta itu sama kamu, ataupun sebaliknya. Dan itu yang dia mau. Karena dia merasa aman. Saat dia gak memperlihatkan cinta dan kasih sayang, dia ngerasa aman bagi diri dia. Dia ngerasa dia gak akan disakiti, dia ngerasa gak akan dikecewakan. Ya, padahal dia sendiri menempatkan diri dia di kesakitan itu. Trio Pentacles. Jadi ini bukan tentang dia udah gak sayang, dia udah gak cinta, dia udah berusaha untuk moving on. No, dia tidak sedang berusaha untuk moving on. Dia juga tidak berusaha untuk melupakan. Dia tidak berusaha apa-apa, ya. Dia hanya sedang ya aku bisa bilang menutupi. Five of Pentacles, Ace of Wands, dan ada The Fool. Yap, dia lebih memilih menjadi seseorang yang naif, munafik, dan seseorang yang bodoh dalam percintaan, yang tidak mengenali rasa dia sendiri, mengenali apa yang dia pikirkan, mengenali apa yang menjadi emosi dia. Dan ini menjadi pilihannya dia, aku lihat. Dan ya, walau kalau seseorang sudah memilih seperti ini, ya aku rasa dia udah tahu risikonya gimana dia ke depannya nantinya, ya. Dan di bottom of the deck ada Ace of Pentacles. Inilah yang ku bilang tadi, ya. Justru dengan dia menutupi semuanya, dia hanya sedang membuat suatu jalan baru, ya. Jalan buntu yang ujung-ujungnya dia bakal kembali ke tempat di mana dia mulai. Karena kita manusia biasa tidak akan bisa membuat jalan hidup kita sendiri. Karena jalan hidup kita udah ditentukan oleh Tuhan, oleh Sang Pemilik Semesta. Kalau kita keluar dari jalur itu, ya kita bakal sakit sendiri, dan ujung-ujungnya kita pasti balik lagi. Itulah yang kita sebut dengan karma, ataupun yang kita sebut dengan takdir. Oke, kita lihat tarot keduanya. Seperti hal ini aku ngerasain, semakin dia menutupi hanya akan membuat dia semakin kembali ke kamu. Begitu juga kamu ke dia. Kita lihat tarot keduanya. Judgment, ada energi Libra, the Sun, ada Justice, Two of Cups, wow, dan ada Two of Wands. Dia sedang berharap suatu keadilan, itulah yang membuat hal ini dia jalani dan dia pilih, ya. Dan aku rasain keadilan yang dia mau adalah memberi makan egonya. Dengan memberi makan egonya, dia ngerasa much better, lebih baik, ya. Dia ngerasa dia punya kekuatan, walaupun sebenarnya itu adalah ilusi dari ketakutan yang dia buat, ya. Dan justru yang aku lihat justru kelemahan. Karena seseorang yang naif atau dia munafik terhadap diri dia sendiri, dia nggak akan ngelihat kalau itu berdampak buruk ke dalam diri dia. Ada Ten of Pentacles. Dia butuh untuk berkomitmen dengan diri dia, ataupun kamu perlu untuk berkomitmen dengan diri kamu, ya. Dan akhirnya setelah itu dia bakal menemukan jalan untuk kembali sama kamu, atau kamu
menemukan jalan untuk kembali bersama dia. Dan akan nyampe masanya nanti dia bakal menyerah dengan diri dia sendiri, dan dia saying ke kamu, dia bakal bilang, aku pengen kembali sama kamu. Ya, aku nggak tahu lagi harus lari kemana, karena aku nggak pernah bisa lari. Aku hanya sedang menutupi rasa aku, dan akhirnya kejujuran apa adanya itu keluar dari mulutnya dia. Seven of Pentacles bukan lagi ya pembenaran, melarikan diri. Nine of Pentacles ya, dan ada Eight of Swords. Dia sedang memanjakan kesakitannya saat ini ya, dan ya itu pilihannya dia ataupun pilihannya kamu. Semoga yang terbaiklah kamu tahu yang kamu yang jalani saat ini. Oke? Kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Look for the sign and synchronicities. Awaken your authentic self and be true to you. Then gratitude rampage. List 10 things you are thankful for. Oke. Untuk kamu Virgo yang menonton video ini ataupun vice versa, apapun yang terjadi saat ini adalah bentuk tanda semesta, dan apapun yang membuat kamu ingin kembali sama dia ataupun dia kembali sama kamu, karena itulah sign, itulah synchronicity, itulah pertanda. Hanya aja kamu belum sadar untuk saat ini. Dan untuk membuat hal ini tidak terasa menyakitkan lagi dengan kamu terbangun secara spiritual ya, jadilah diri kamu apa adanya ya, mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, temukan diri kamu dan temukan kebahagiaan di dalam diri kamu itu tadi. Jujurlah dengan diri sendiri ya, otentik dengan diri kamu ya, ibaratnya bangun lagi, hidup menjadi sosok yang lebih baru. That's it. Dan begitu kamu akan menemukan banyak hal yang sebenarnya membahagiakan, yang selama ini mungkin kamu nggak tahu, dan kamu bisa mencoba untuk mencatat semua hal yang membahagiakan itu, dan kamu bakal tahu semua pertanda yang terjadi ini itu semuanya tentang hidup kamu, tentang kebaikan hidup ini, dan tentang dia yang memang jika untuk kamu akan kembali ke kamu. Tinggal kamunya yakini hal itu ataupun enggak ya. Semoga lah yang terbaik terjadi dalam hidup kamu. Okay, that's it Virgo. Think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.